Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni dengan NIM A1M119032, mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo Kendari. Tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan kemaritiman. Dalam video kali ini, saya akan memperkenalkan daerah kelahiran saya yaitu di Kecamatan Duruka, Kabupaten Munah dengan mengambil tema Kecamatan Duruka sebagai potensi kemaritiman. Berikut penjelasannya. Yang pertama, letak geografis. Secara astronomis, Kecamatan Duruka terletak di bagian selatan Pulau Munah. Secara geografis, Duruka terletak di bagian selatan garis khatulistiwa memanjang dari utara ke selatan di antara 4,83 derajat sampai 4,87 derajat lintang selatan dan membentang dari barat ke timur di antara 122,71 derajat sampai dengan 122,77 derajat bujur timur. Batas wilayah administrasi Kecamatan Duruka sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Katobu, sebelah timur berbatasan dengan Selat Buton, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lohia, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pantunaga. Secara administratif, Kecamatan Duruka terdiri dari 8 kelurahan. Dari jumlah kelurahan yang ada, yang memiliki wilayah terluas adalah Desa Banggai dengan luas 2,65 km persegi atau setara dengan 23%. Sedangkan desa atau kelurahan yang memiliki wilayah terkecil adalah Desa Bone Balano dan Kelurahan Palangga dengan luas 1,00 km persegi atau setara dengan 8,68% dari luas Kecamatan Duruka. Luas daratan Kecamatan Duruka yaitu sekitar 11,52 km persegi yang terletak di bagian selatan Pulau Munah. Kecamatan Duruka merupakan kecamatan yang berada di bawah administrasi pemerintahan Kabupaten Munah. Ibu kota Kecamatan Duruka adalah Wapunto yang merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Duruka. Kecamatan Duruka terdiri dari 5 desa dan 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Palangga, Kelurahan Wapunto, Desa Banggai, Desa Lasunapa, Desa Wonsume, Desa Bone Balano, dan Desa Lagasa. Yang kedua, aktivitas penduduk. Berdasarkan proyeksi tahun 2018, jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Duruka sebanyak 12.563 jiwa yang terdiri atas 6.110 jiwa penduduk laki-laki dan 6.453 jiwa penduduk perempuan dengan jumlah rumah tangga sebanyak 2.815 rumah tangga. Kepadatan penduduk di Kecamatan Duruka tahun 2018 mencapai 1.091 jiwa per kilometer persegi dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga adalah 4 orang. Kepadatan penduduk di Kecamatan Duruka ini cukup beragam. Kepadatan penduduk tertinggi adalah Desa Lagasa dengan kepadatan besar 2.648 jiwa per kilometer persegi dan terendah di Desa Banggai sebesar 600 jiwa per kilometer persegi. Mata pencarian utama penduduk di kecamatan ini yaitu mayoritas sebagai pedagang dan buruh lepas. Tak hanya itu, ada juga yang berprofesi sebagai nelayan seperti memancing, pasang bubu atau jala kepiting, mencari rajungan, budidaya keramba, dan budidaya rumput laut. Yang ketiga, pasar. Di kecamatan ini memiliki satu pasar yang tak kalah unik. Pasar ini disebut dengan Pasar Senggol. Dari namanya saja sudah unik bukan? Ditambah lagi pasar ini berlangsung selama 2 jam dari pukul 6 pagi sampai pukul 8 pagi. Adapun barang-barang yang dijual bervariasi seperti sayur mayur, ikan, peralatan rumah tangga, aksesoris, pakaian, buah-buahan, dan masih banyak lagi. Yang keempat, pelabuhan.
Selain itu, kecamatan ini juga memiliki setidaknya satu pelabuhan, yakni Pelabuhan Feri Penyeberangan Lintas Rahapure. Pelabuhan ini terletak di Desa Lagasa. Pelabuhan ini diresmikan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI, Budi Setiadi, yang didampingi oleh anggota DPR RI, Ridwan Bae, dan pemerintah Kabupaten Munah Rusman Emba dengan anggaran sekitar Rp 76 miliar. Pelabuhan ini merupakan jembatan yang menjadi transportasi masyarakat yang menghubungkan 5 daerah kecamatan di Bumi Sowite. Di kawasan pelabuhan ini dilengkapi dengan fasilitas diantaranya kantin, parkiran, ruang tunggu, hingga gedung musola yang akan dikelola oleh Pemda Munah. Bahkan kabar gembiranya lagi, pelabuhan baru ini akan bertambah satu kapal feri yang kapasitas muatannya lebih besar dibandingkan feri KM Mujair. Yang keempat, kapal atau perahu transportasi. Di kecamatan ini setidaknya memiliki satu kapal, yakni kapal feri KM Mujair, dan memiliki kurang lebih 30 unit perahu. 17 diantaranya bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan bantuan dari provinsi dengan jenis fiberglass yang dilengkapi dengan alat tangkap ikan, di mana perahu ini digunakan masyarakat pada penduduk tersebut untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Keenam, teknologi pembuatan perahu. Teknologi pembuatan perahu merupakan salah satu potensi kemaritiman. Dari aspeknya, Kecamatan Duruka yang tinggal di pesisir pantai memiliki teknologi yang masih tradisional yang digunakan dalam pembuatan perahu, yakni disekat dan dibor. Di kecamatan ini juga memiliki jembatan yang terletak di Desa Bonebalano. Jembatan ini digunakan masyarakat desa tersebut sebagai bendungan jikalau banjir. Yang ketujuh, wisata bahari. Di Kecamatan Duruka memiliki beberapa wisata bahari yang tak kalah indah dari tempat-tempat wisata lainnya, yakni Kompleks Permandian Katilombu atau kaki yang terjebak di lumpur. Objek wisata ini berupa mata air tawar yang terlindungi namun berbatasan langsung dengan laut. Objek wisata ini didukung oleh pemandangan alam di sekitarnya yang sangat menakjubkan. Objek wisata ini dikelilingi oleh pegunungan dengan hamparan pepohonan hijau yang menutupinya. Kawasan ini berbatasan langsung dengan Pantai Lagili di bagian timur. Wisata ini diapit oleh 3 desa, yakni Desa Bonebalano, Desa Gai, dan Desa Lasunapa. Permandian Katilombu didesain menyerupai bak raksasa namun tak menghilangkan kealamiannya. Tanggul yang dibuat setinggi 2 meter ini menjulur ke laut. Di balik keindahan dan kesegaran Permandian Katilombu ini juga tak terlepas dari cerita yang bisa membuat Buyut Kuduk berdiri. Selain di bagian kaki bukit, Katilombu juga terkenal akan sumber mata air Labono yang berada di atas bukit. Keberadaan mata air Labono menambah kesan seram karena mata air ini membentuk jurang dengan kedalaman sekitar 10 meter. Di sekitar mulut jurang juga ditumbuhi pepohonan seperti beringin yang sudah bertumbuh sejak puluhan tahun. Akar-akarnya menjulur memenuhi mulut jurang. Tak jarang jika pengunjung yang baru menginjakkan kaki di tempat ini pasti merasa takut karena suasananya berbeda. Namun bagi mereka yang sudah terbiasa justru menganggap hal itu bernilai eksotis yang perlu terus dipertahankan. Yang kedua, Gua Lapadika. Gua ini tak kalah menarik dari gua-gua yang lain. Mulai dari perjalanan menuju ke sana, mata kita sudah disuguhkan dengan keaslian dan kealamian di bukit ini. Hawanya yang sejuk membuat sesiapa yang berkunjung ke sana akan betah dan berlama-lama menikmati kesejukannya. Belum lagi di dalam guanya yang begitu luas dipenuhi stalaktik-stalaktik yang bergantungan menjulang ke bawah menambah kesan yang luar biasa. Ditambah lagi hawa dari gua tersebut sangat sejuk. Banyak para wisatawan mancanegara yang sudah beberapa kali mengunjungi gua ini dan mengatakan keindahan gua ini tidak ada bandingannya dengan gua-gua lain di dunia yang mereka temui.
Kedelapan, budaya bahari. Ada beberapa budaya bahari, yaitu salah satunya ago-ago. Kago-ago berasal dari bahasa Muna yang bermakna pengobatan atau pemulihan kondisi kampung. Sebelum virus corona, masyarakat Muna sudah meyakini Tuhan Yang Maha Esa tidak hanya menciptakan manusia sendirian berkelana di bumi. Namun, ada kekuatan makhluk tak kasat mata seperti jin yang hidup berdampingan dengan manusia. Keberadaan mereka dipercayai bisa menebar wabah dan petaka, bahkan hingga menyebabkan gagal panen saat musim tanam. Solusi alternatif: berdoa dengan tulus kepada Sang Pencipta melalui upacara di tengah-tengah lapang atau kebun. Saya kira cukup sampai di sini saja pembahasannya. Bila ada salah mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kata salah. Pergi memancing di sungai Sulat, bila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya Untuk teman-teman semuanya, Pak Topik menjahit kopiah. Kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.